Telaga Humanistik. Telaga Humanistik kita kali ini mengenai hukum tentang masa depan Mahkamah Konstitusi, tentang satu keputusan yang membuat banyak orang berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, kemana sebenarnya hukum kita hendak berjalan? Jika dikatakan bahwa konstitusi adalah rumah bersama, maka Mahkamah Konstitusi ini adalah ruang tamunya. Di sanalah rakyat berharap menemukan keteduhan, tempat perkara-perkara besar bangsa ini dibicarakan. Tempat suara kepentingan, baik pribadi ataupun kepentingan politik, berisik dan saling mengusik. Namun apa jadinya jika kursi di ruang itu diisi oleh seseorang yang jejak etiknya pernah membuat kita ragu? Seorang mantan anggota DPR RI yang namanya pernah bersentuhan dengan masalah etik. Kini, dia duduk sebagai hakim konstitusi. Secara hukum mungkin sah, secara prosedur mungkin tidak ada yang dilanggar. Tetapi hukum, saudara, tidak pernah hanya soal pasal dan tanda tangan. Hukum juga soal rasa, soal kepercayaan yang tumbuh perlahan dan rapuh. Ada filsuf pernah berkata, "Law is reason, free from passion." Namun kita tahu, di negeri ini, hukum seringkali lebih mirip sebuah cermin. Ia memantulkan siapa yang berdiri di depannya. Jika yang berdiri adalah mereka yang pernah tersandung etik, maka bayangan yang terlihat itu pun tak pernah benar-benar jernih. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Bukan sekedar bangunan yang megah dan palu hakim yang berat. Ia hidup dari wibawa moral, dari keyakinan publik bahwa putusan yang lahir di dalamnya tak hanya benar menurut undang-undang, tetapi pantas menurut nurani. Pertanyaannya adalah bukan semata-semata apakah ia mampu membaca konstitusi, melainkan apakah ia mampu menjaga jarak dari masa lalunya sendiri. Karena hukum yang baik bukan hanya ditegakkan oleh orang yang pintar, tetapi oleh orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Kita tentu tidak sedang mengadili seseorang tanpa pengadilan, namun kita berhak cemas sebab sejarah mengajarkan ketika standar etik dilonggarkan, maka pelan-pelan keadilan akan belajar untuk berkompromi. Dan dari situlah hukum mulai kehilangan suaranya sebagai penuntun. Dia akan berubah menjadi alat yang mudah diarahkan. Indonesia kedepannya ini membutuhkan sebuah Mahkamah Konstitusi yang tidak sekedar kuat secara hukum, tetapi juga bersih secara moral. Sebab di tengah demokrasi yang gaduh dan politik yang licin, rakyat hanya punya satu pegangan terakhir. Sebuah keyakinan bahwa masih ada ruang yang tidak bisa dibeli, dan itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Maka seperti secangkir kopi pahit di pagi hari, keputusan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hukum tidak boleh hanya menghangatkan kekuasaan, tetapi harus menyegarkan keadilan. Dan bahwa masa depan hukum di Indonesia ditentukan bukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang paling mampu menjaga martabatnya. Salam teduh dari Telaga Humanistik untuk mereka yang masih percaya bahwa hukum bukan sekedar aturan, melainkan janji moral antara negara dan warganya.